7 bukti kebangkitan Yesus. Apakah kebangkitan Yesus Kristus merupakan peristiwa sejarah yang benar-benar terjadi, atau hanya mitos, seperti yang diklaim oleh banyak ateis? Sementara tidak ada yang menyaksikan kebangkitan yang sebenarnya, banyak orang bersumpah bahwa mereka melihat Kristus yang bangkit setelah kematiannya, dan hidup mereka tidak pernah sama. Penemuan arkeologi terus mendukung keakuratan sejarah Alkitab. Kita cenderung lupa bahwa Injil dan kitab kisah para rasul adalah saksi mata kehidupan dan kematian Yesus. Bukti non-Alkitab lebih lanjut tentang keberadaan Yesus berasal dari tulisan Flavius Josephus, Cornelius Tacitus, Lucian of Samosata, dan Sanhedrin Yahudi. 7 bukti kebangkitan berikut ini menunjukkan bahwa Kristus memang bangkit dari kematian. Bukti pertama. Makam Yesus yang kosong. Kubur yang kosong mungkin merupakan bukti terkuat bahwa Yesus Kristus bangkit dari kematian. 2 teori utama telah dikemukakan oleh orang-orang yang tidak percaya. Seseorang mencuri tubuh Yesus atau para wanita dan murid-murid pergi ke kubur yang salah. Orang-orang Yahudi dan Romawi tidak punya motif untuk mencuri tubuh itu. Para rasul Kristus terlalu pengecut dan harus mengalahkan para penjaga Romawi. Para wanita yang menemukan kubur kosong sebelumnya telah menyaksikan Yesus dibaringkan. Mereka tahu di mana makam yang benar. Bahkan jika mereka pergi ke makam yang salah, Sanhedrin bisa saja mengeluarkan tubuh dari makam yang benar untuk menghentikan cerita kebangkitan. Kain pemakaman Yesus dibiarkan terlipat rapi di dalam, bukan tindakan perampok kuburan yang terburu-buru. Malaikat berkata Yesus telah bangkit dari kematian. Bukti kedua. Para wanita suci saksi mata. Saksi mata wanita suci adalah bukti lebih lanjut bahwa Injil adalah catatan sejarah yang akurat. Jika kisah-kisah itu dibuat-buat, tidak ada penulis kuno yang akan menggunakan wanita sebagai saksi kebangkitan Kristus. Wanita adalah warga negara kelas 2 pada zaman Alkitab. Kesaksian mereka bahkan tidak diizinkan di pengadilan. Namun Alkitab mengatakan Kristus yang bangkit pertama kali menampakkan diri kepada Maria Magdalena dan wanita suci lainnya. Bahkan para rasul tidak mempercayai Maria ketika dia memberitahu mereka bahwa kubur itu kosong. Yesus, yang selalu menghormati wanita-wanita ini, menghormati mereka sebagai saksi mata pertama kebangkitannya. Para penulis Injil laki-laki tidak punya pilihan selain melaporkan tindakan memalukan dari perkenanan Tuhan, karena itulah yang terjadi. Bukti ketiga. Keberanian yang baru ditemukan para rasul Yesus. Setelah penyaliban, para rasul Yesus bersembunyi di balik pintu yang terkunci, takut mereka akan dieksekusi selanjutnya. Tetapi sesuatu mengubah mereka dari pengecut menjadi pengkhotbah yang berani. Siapapun yang memahami karakter manusia tahu bahwa orang tidak banyak berubah tanpa pengaruh besar. Pengaruh itu adalah melihat guru mereka bangkit secara jasmani dari kematian. Kristus menampakkan diri kepada mereka di ruang terkunci, di tepi Danau Galilea, dan di Bukit Zaitun. Setelah melihat Yesus hidup, Petrus dan yang lainnya meninggalkan ruangan terkunci dan memberitakan Kristus yang bangkit, tidak takut apa yang akan terjadi pada mereka. Mereka berhenti bersembunyi karena mereka tahu yang sebenarnya. Mereka akhirnya mengerti bahwa Yesus adalah Tuhan yang berinkarnasi, yang menyelamatkan manusia dari dosa. Bukti keempat. Mengubah kehidupan Yakobus dan lainnya. Kehidupan yang diubah adalah bukti kebangkitan lainnya. Yakobus, saudara Yesus, secara terbuka skeptis bahwa Yesus adalah Mesias. Kemudian Yakobus menjadi pemimpin gereja Yerusalem yang berani, bahkan dilempari batu sampai mati karena imannya. Mengapa? Alkitab mengatakan Kristus yang bangkit menampakkan diri kepadanya. Betapa terkejutnya melihat saudaramu sendiri hidup kembali, setelah kamu tahu dia sudah mati. Yakobus dan para rasul adalah misionaris yang efektif karena orang-orang dapat mengatakan bahwa orang-orang ini telah menyentuh dan melihat Kristus yang bangkit. Dengan saksi mata yang begitu bersemangat, gereja mula-mula meledak dalam pertumbuhan, menyebar ke barat dari Yerusalem ke Roma dan seterusnya. Selama 2000 tahun, perjumpaan dengan Yesus yang telah bangkit telah mengubah hidup. Bukti kelima. Sejumlah besar saksi mata. Kerumunan besar lebih dari 500 saksi mata melihat Yesus Kristus yang bangkit pada saat yang sama. Rasul Paulus mencatat peristiwa ini dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 6. Dia menyatakan bahwa sebagian besar pria dan wanita ini masih hidup ketika dia menulis surat ini, sekitar tahun 55 Masehi. Tidak diragukan lagi mereka memberitahu orang lain tentang keajaiban ini. Saat ini, psikolog mengatakan tidak mungkin sekelompok besar orang mengalami halusinasi yang sama sekaligus. Kelompok-kelompok yang lebih kecil juga melihat Kristus yang bangkit, seperti para rasul, dan Kleopas dan rekannya. Mereka semua melihat hal yang sama, dan dalam kasus para rasul, mereka menyentuh Yesus dan melihatnya makan. Teori halusinasi selanjutnya dibantah karena setelah kenaikan Yesus ke surga, penampakan dirinya berhenti.
Bukti keenam, pertobatan Paulus. Pertobatan Paulus mencatat kehidupan yang paling drastis berubah dalam Alkitab. Sebagai Saulus dari Tarsus, dia adalah seorang penganiaya yang agresif dari gereja mula-mula. Ketika Kristus yang bangkit menampakkan diri kepada Paulus di jalan Damaskus, Paulus menjadi misionaris kekristenan yang paling gigih. Dia menanggung 5 cambukan, 3 pukulan, 3 kapal karam, rajam, kemiskinan, dan tahun-tahun ejekan. Akhirnya, Kaisar Romawi Nero memenggal kepala Paulus karena sang rasul menolak untuk menyangkal imannya kepada Yesus. Apa yang bisa membuat seseorang rela menerima, bahkan menyambut kesulitan seperti itu? Orang-orang Kristen percaya bahwa pertobatan Paulus terjadi karena dia bertemu dengan Yesus Kristus yang telah bangkit dari kematian. Bukti ketujuh, mereka mati untuk Yesus. Tak terhitung banyaknya orang yang telah mati bagi Yesus, sangat yakin bahwa kebangkitan Kristus adalah fakta sejarah. Tradisi mengatakan 10 rasul asli mati sebagai martir bagi Kristus, seperti yang dilakukan Rasul Paulus. Ratusan, mungkin ribuan orang Kristen awal mati di arena Romawi dan dipenjara karena iman mereka. Selama berabad-abad, ribuan lainnya telah mati bagi Yesus karena mereka percaya kebangkitan itu benar. Bahkan hari ini, orang-orang menderita penganiayaan karena mereka memiliki iman bahwa Kristus telah bangkit dari kematian. Sebuah kelompok yang terisolasi mungkin menyerahkan hidup mereka untuk seorang pemimpin sekte, tetapi para martir Kristen telah mati di banyak negeri, selama hampir 2000 tahun, percaya bahwa Yesus menaklukkan kematian untuk memberi mereka hidup yang kekal.